Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia dan masih dari Piala Dunia Catur 2023 babak ketiga permainan tiebreak kawan. Sampai babak ketiga ini kawan, beberapa super grandmaster di kategori open sudah mulai bertumbangan kawan. Kalau King Magnus ini aman-aman saja kawan sampai babak ketiga. Dia tak perlu melewati tiebreak mengalahkan lawan-lawannya di permainan klasikal. Nanti akan bertemu dengan Vincent Kemmer. Setelah Vincent Kemmer ini juga menang 2-0 atas Amin Tabatabai. Super Grandmaster juga sudah mulai bertumbangan seperti WY dikalahkan oleh pecatur senior, pecatur veteran Vasily Ivanchuk. Dan juga seperti Anis Giri ini juga tumbang kawan lewat permainan tiebreak dikalahkan oleh pecatur tuan rumah Nijat Abbasov. Dan untuk game yang akan kita ulas ini kawan, saya ingin melihat permainannya Ian Nepomniachtchi yang juga melewati tiebreak kawan berhadapan dengan pecatur tuan rumah lainnya Rauf Mamedov. Ian Nepomniachtchi berhasil mengalahkan Rauf Mamedov di permainan tiebreak di game pertama. Game kedua remis, nanti Ian Nepomniachtchi akan berhadapan dengan Nihal Sarin. Setelah sebelumnya Nihal Sarin juga mengalahkan Daniil Bogdan juga dalam permainan tiebreak kawan. Caruana ini juga lolos di langkah berikutnya. Jan-Christoph Duda juga lolos lewat tiebreak kawan. Dan Lenier Dominguez kemarin lolos dalam permainan klasik sampai ke bawah. Vesleso juga lolos kawan dalam permainan tiebreak. Nanti akan berhadapan dengan Alexei Sarana. Sayangnya pecatur tuan rumah lainnya Temur Rajabov harus tersungkur kawan oleh pecatur asal Spanyol. Tapi sayangnya pecatur tuan rumah lainnya Temur Rajabov tidak lolos kawan, tersungkur oleh pecatur asal Spanyol. Langsung saja kita ke papan permainan dari permainannya Ian Nepomniachtchi menghadapi Rauf Mamedov di tiebreak permainan pertama kawan. Di mana Ian Nepo pegang hitam dan Rauf Mamedov mengawali dengan pembukaan pion raja pion E4. Ada sisilah defense dari Ian Nepo, pion C5, kuda F3, pion E6, sisilah Prancis, dan pion C3. Variasi alapin kawan kita temui di atas papan, memilih variasi tertutup dari pembukaan Sisilia. Dua pilihan utama adalah pion D5, kuda F6. Ian Nepo memilih jalur utama dengan pion pusat D5. Kalau kalian ingin menempuh jalur lainnya dengan kuda F6, pion akan didorong maju untuk mendapatkan ruang, kuda ke pusat ke D5, baru sekarang pion D4, baku hantam di sini, baku hantam di sini, ada pion D6 menantang pertukaran pion pusat kawan. Biasanya ditolak dengan langkah gajah C4, hitam melanjutkan kuda C6 dan kalian bisa rokade di sini langsung. Setelah gajah E7, menteri ke peta E2 dan hitam juga rokade di langkah berikutnya. Itulah jalur kuda F6 kawan. Memilih jalur utama. Dan untuk game ini kawan, coba kita akan perlama di awal pembukaan karena di sini ada opsi-opsi yang banyak untuk bisa kita pelajari di pembukaan alapin ini kawan. Tentu kalian akan bertanya, bagaimana nanti jadinya jika pertukaran diterima ataupun pion ini didorong maju kawan. Di permainan ini jalur utamanya adalah diterima kawan. Kalau kalian ingin dorong pion ini untuk mendapatkan ruang, kuda C6 balasan hitam. Kalian dorong pion D4 sekarang seperti halnya permainan Sisilia terbuka. Nanti konstruksi permainannya seperti French defense, variasi pion maju kawan. Dengan variasi Paulsen attack dalam permainan French defense. Oke, kembali lagi ke permainan aslinya kawan. Memilih jalur utama dengan pion E pukul pion D5 dan lagi-lagi ada dua pilihan populer. Ambil balik langsung dengan menteri atau menggunakan pion. Ian Nepo memilih menggunakan menteri. Kalau menggunakan pion, kebanyakan pion D4 langsung dilanjutkan juga oleh putih. Dan biasanya akan ditahan, tidak baku hantam. Kuda C6 terlebih dahulu. Setelah itu ada gajah B5 tekan kuda kawan. Dan gajah D6 baru di sini pion D pukul pion C5. Diambil balik oleh gajah, putih bisa rokade langsung. Dan kebanyakan kuda berkembang ke peta E7. Tujuannya untuk blokade lajur E ataupun perkuat saudaranya di peta C6. Tapi menurut engine komputer yang terkuat kuda ini ke peta F6 kawan. Yang terkuat. Tapi yang paling populer, yang paling umum dimainkan oleh manusia adalah kuda G berkembang ke peta E7. Oke, kembali lagi ke langkah aslinya. Memilih jalur utama, menteri ambil pion D5. Sekarang pion D4 kawan, ada kuda F6. Kelanjutan langkah utama dari menteri ambil balik pion tadi. Dan di sini beberapa pilihan putih, kuda ke A3, gajah terang berkembang ke E2, ke D3, atau gajah gelap ke peta E3. Memilih langkah utama, kuda ke A3 dan pion A6, kontrol peta B5 jelas. Di sini kawan, kuda langsung manuver ke peta C4, ancaman garbuan pada benteng pada menteri dicegah dengan langkah pengembangan kuda B ke D7.
Melanjutkan pengembangan gajah E2 putih dan Ianepo dorong pion B5 ancam kuda, kuda ke A5 dan selanjutnya gajah D6 persiapan rokade kedua pemain dan Disney putih menahan diri menantang pertukaran pion C4 diterima kawan, pion B pukul pion C4 diambil balik oleh kuda. Tekan gajah kawan dan akhirnya Disney kedua pemain rokade pendek langsung. Setelah itu Ianepo melanjutkan pengembangan gajah terangnya ke B7 bersama menteri. Awas kawan, kuda jangan coba-coba untuk meninggalkan posnya, ancaman skakmat. Dan Disney putih melanjutkan pertukaran kuda sikat gajah D6 diambil balik oleh menteri. Kemudian pion dipukul pion C5 menantang pertukaran menteri. Silakan pilih, kalian ambil menteri ini juga boleh, ambil pion ini langsung juga boleh kawan. Ianepo memilih ambil pion C5 dengan menterinya kawan. Kemudian gajah berkembang ke E3 ancam menteri. Menteri mundur ke petak E7. Disney ada menteri keluar ke petak A4. Keluarkan benteng ke lajur C ini juga langsung kuat kawan, atau juga menteri ke A4 pilihan dari Rauf Mamedov. Tekan kuda Disney ataupun juga mengosongkan ruang bagi salah satu bentengnya nanti digeser ke pusat kawan. Kayaknya benteng F yang ingin ke lajur D dan benteng A akan ke lajur C, dan juga menteri punya opsi langsung nanti bisa digeser ke sisi raja. Pion H6, kontrol petak G5, berikan ruang sesegera mungkin bagi raja untuk dapat bergerak kalau ada ancaman baris belakang kawan, agar tidak kena serangan kejutan. Benteng AC1, kuda ke pusat, serang gajah gelap, gajah dipertahankan ke D2. Disney pion A5, kontrol petak B4 dari ancaman Disney kawan, selepas kudanya ini manuver. Benteng FE1, di sini ada benteng FB8. Coba discover terhadap pion ada di petak B2. Dibiarkan saja, memilih dengan langkah gajah B5, coba tekan kuda. Kuda lari ke petak F6. Kuda 5 kawan yang mundur ke petak F6 berkoneksi dengan saudaranya, buka diagonal terang kawan di sini, dan kuda lari ke petak D4. Dilanjut Ianepo menteri keluar ke D6. Disney coba tekan kuda ataupun gajah kawan, serangan ekstrian ataupun mencoba reposisi nanti ke petak terang untuk memberikan ancaman langsung pada petak G2. Disney ada gajah ambil kuda D7, diambil balik oleh kuda kawan. Selanjutnya kuda ke B3 untuk menghindari tekanan dari menteri. Coba backup gajah dan coba manuver-manuver juga kontrol petak C5 kawan. Tapi langkah kuda ke petak B3 merupakan langkah yang kurang presisi kawan. Mungkin coba tekan pion A5 bersama gajah bersama menteri. Tadi Stockfish menyarankan dengan gajah C3, menempatkan gajah langsung di diagonal gelap panjang kawan. Mungkin kuda tadi juga ingin kontrol petak C5 kawan. Saat ada kuda C5 ancam menteri, menteri bisa ditarik mundur ke C2 ataupun ke petak D1. Tapi tadi memilih dengan langkah kuda ke petak B3 Disney, dan Ianepo tidak mampu merespon dengan baik kawan. Menteri D5 dia mainkan. Kuda ke E5 opsinya nanti kontrol petak F3 kawan, baru nanti diikuti dengan menteri berada satu diagonal dengan gajah. Kalau nanti putih bermain dengan pion F3 ini, dorong pion untuk menghalau ancaman di diagonal terang panjang, ada kuda yang siap caplok kawan, dan dengan keberadaan kuda di petak E5 bisa melakukan ancaman sekaligus pada dua benteng ini. Tapi memilih dengan langkah menteri D5, diantisipasi dengan pion F3, baru sekarang kuda E5 dan antisipasi agar tidak kena garbuan, juga jaga pion dari potensi pengorbanan kuda kawan. Dan Ianepo melanjutkan dengan langkah kuda D3, tetap ancam benteng. Benteng diangkat naik ke petak C7 di sini, dan ada gajah A6 untuk buka akses benteng bermain kawan, dan juga menghindari tekanan dari benteng putih. Di sini kawan, menteri bergeser ke petak G4, lanjut putih. Jelas tujuannya coba pressure pion di sini, diikuti gajah nanti ancaman skakmat kawan. Dan di sini kawan, langkah menteri terlihat langkah yang kurang bagus juga. Kalau Stockfish tadi menyarankan menantang pertukaran saja di sini kawan, dicaplok, dicaplok. Oke, kembali lagi ke langkah aslinya. Menteri langsung bergeser memberikan ancaman serius di petak G7 disusul dengan gajah. Idenya sangat sederhana Disney, dan Ianepo lagi-lagi tidak bisa memanfaatkannya kawan. Yang terkuat menteri ke petak B5, tapi memainkan pion A4 kawan, usir kuda untuk mendapatkan pion yang di sini benteng bisa bermain di baris kedua nanti. Diantisipasi dengan langkah gajah C3 terlebih dahulu, berkoneksi dengan pion, berikan dukungan pada menteri ancaman skakmat. Diantisipasi Ianepo blokade menteri G5 menantang pertukaran. Diterima kawan, selepas itu kuda ini lari ke petak C5, ancam gajah terang ataupun menantang pertukaran kuda. Kuda hitam memilih ambil pion B2.
Di sini benteng diangkat ke E5, coba ancam pion yang di sini, ancam pion yang di sini nanti kawan. Putih juga punya opsi pengorbanan benteng kawan, tapi memang tidak lazim dalam permainan rapid kawan, pengorbanan benteng seperti ini. Apa tujuannya kawan? Tujuannya mendapatkan serangan nanti di petak G7 bersama gajah kawan. Di sini gajah akan ke petak C4 yang terkuat. Gajah ke petak C4 bisa disusul dengan langkah benteng ini digeser lagi ke petak E5. Tapi kalau pengorbanan ini diterima kawan, maka benteng pukul pion G5 skak. Kalau bergeser ke petak F8, maka kuda ini akan bergerak ke petak D7 skak. Raja bergeser ke petak ini bisa diikuti dengan langkah kuda ambil B8, diambil balik, melakukan skak, benteng ini jatuh. Kemungkinan raja ini akan bergeser ke petak H8 kawan. Nah, di sini bisa ambil pion yang ada di petak G5 open skak. Raja bergerak ke H7, bisa diikuti dengan benteng G7 skak untuk memaksa windmill attack lagi kawan. Kalau naik ke petak H6, bisa disusul dengan kuda ambil pion E6 kawan. Coba lihat, hitam hanya tersisa 1 pion, sedangkan putih masih punya 4 pion dari pengorbanan benteng tadi kawan. Dan posisi raja hitam ini juga tidak nyaman. Tapi juga putih harus berhati-hati dengan kekuatan sepasang benteng ini. Tapi dalam posisi bagus putih kawan. Oke, kembali lagi ke langkah aslinya. Tadi dengan benteng E5, saya akan tunjukkan variasi yang lain kawan. Anggap saja di sini pion F6 dimainkan oleh hitam, perkuat posisi pion-pionnya, pion ini jatuh, disusul benteng ke sini, ya posisi raja hitam juga akan cepat kolaps juga. Bukan pilihan yang bagus untuk dorong pion. Di sini kuda D1 ancam gajah. Gajah bertahan ke D4, ada benteng B1, awas persiapan discover kawan. Dan seharusnya putih ini bertahan mundur, benteng ke I1 untuk menjaga discover kawan. Tapi putih Disney atau Rauf Mamedov menghabiskan sekitar 1 menitan kawan. Dia ambil pion G5. Berharap dengan kekuatan gajah, kedua bentengnya yang berada juga di baris ke-7 hancur sudah, posisi raja terjepit. Tapi Disney kalah cepat kawan. Silakan pause video ini untuk beberapa detik dan coba manfaatkan langkah blunder benteng G5 ini. Karena di sini hitam mempunyai kesempatan untuk mendapatkan 1 perwira penuh kawan. Tentu, langkah pertama kombinasi untuk mendapatkan 1 perwira penuh adalah discover check, open skak kawan. Kuda ini enaknya melangkah kemana? Apakah ke petak B2, ke C3, atau ke petak E3 kawan? Ia nepo melangkah kuda ke petak C3, open skak di sini. Di sini, raja bergerak naik ke petak F2, langkah paksaan kawan, dan benteng F1 skak mendapatkan dukungan dari gajah. Mungkin inilah yang tak terhitung oleh Rauf Mamedov tadi. Dan raja bergerak ke petak G3, kuda ke E2 skak, garbuan terhadap gajah. Kalau tadi bergerak ke sini kawan, ancamannya sama juga kawan. Kuda lompat ke D5 skak, garbu benteng. Mungkin ini lebih logis kawan, raja bergerak ke petak E3, nanti hanya bertukar kualitas perwira saja. Tapi tetap hitam akan unggul dengan sepasang benteng. Tapi tadi memilih raja ke petak G3 dan kuda ke E2 skak, gajah kena garbuan kawan. Gajah tewas, ada benteng bergeser. Setelah kuda bergeser menghindari serangan benteng, di sini Rauf Mamedov menyerah di langkah ke-37. Yang logis tadi memang raja ini bergeser raja ke petak E3. Kualitas perwira akan kalah kawan, putih di sini tadi, tapi jumlah perwira masih sama, 3 perwira melawan 3 perwira. Cuma sepasang benteng ini juga cukup menakutkan, apalagi adanya gajah. Oke, itulah kawan permainan Ian Nepomniachtchi di permainan tiebreaks mengalahkan pecatur tuan rumah Rauf Mamedov. Di tiebreaks ada 2 pecatur tuan rumah gugur kawan, yaitu Rauf Mamedov dan Temur Rajapov. Semoga permainan Sisila Alavin tadi bisa jadi bahan referensi kalian kawan, dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.